Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu apakah orang yang aktif melayani pasti bertumbuh. Saya ulangi, apakah orang yang aktif melayani pasti bertumbuh. Nah, pada hari ini kita akan melihat contoh dari dua bagian Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, kita akan belajar dari Imam Besar Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas yang melayani di rumah Tuhan di Silo. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13, Tuhan berfirman, anak-anak Eli adalah orang-orang yang berkelakuan jahat. Mereka tidak mengenal Tuhan dan peraturan para imam terhadap bangsa itu. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa mereka ini aktif melayani Tuhan. Bahkan Imam Eli itu adalah imam besar pada waktu itu. Dan Hofni dan Pinehas itu adalah anak-anaknya. Mereka juga adalah imam yang melayani di rumah Tuhan di Silo. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang aktif melayani seperti Hofni dan Pinehas ini disebut sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal peraturan para imam. Bayangkan Bapak Ibu. Dan juga dikatakan di 1 Samuel 2 ayat 17 dikatakan, demikianlah dosa orang-orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang hina korban persembahan untuk Tuhan. Jadi dua anak Imam Eli ini sampai disebutkan dosanya sangat besar. Jadi ternyata sangat mungkin Bapak Ibu, orang yang namanya aktif sekali melayani, tetapi sesungguhnya dia sedang hidup dalam dosa dan dosanya sangat besar. Nah, lalu bagaimana dengan Imam Eli sendiri? Nah, Imam Eli sendiri juga ternyata dia tidak bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 2 ayat 29 dikatakan, mengapa kamu memandang rendah korban persembahanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan di tempat kediamanku? Mengapa kamu menghormati anak-anakmu melebihi aku? Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini Imam Eli pun yang adalah seorang imam besar pun juga ternyata tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia justru memandang rendah korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga dia lebih menghormati anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi makin kurang ajar daripada dia menghormati Tuhan. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang aktif melayani tetapi sesungguhnya tidak bertumbuh. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu tokoh dari Perjanjian Baru namanya Demas. Nah, Demas ini disebut 3 kali, 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama dari Kolose 4 ayat 14 dicatat, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ini adalah surat Paulus kepada orang di Kolose. Dan Paulus mengatakan bahwa Demas itu setara dengan tabib Lukas, Dokter Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Karena di dalam Kolose 4 ayat 14 ini disebutkan, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi setara. Bahkan dikatakan juga dalam Filemon Filemon ayat 24 Paulus mengatakan, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku. Demas ini disebut sebagai teman sekerja Rasul Paulus. Bahkan yang menarik di sini dalam surat Filemon ini, nama Demas itu ditulis lebih dulu daripada tabib Lukas. Jadi ini adalah teman sekerja Rasul Paulus, orang yang aktif, orang yang giat melayani. Tetapi kalau kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 10, tiba-tiba Paulus memberikan informasi bahwa Demas sudah mencintai dunia ini, dia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku Rasul Paulus dan pergi ke Tesalonika. Artinya apa? Demas ini walaupun dia giat melayani, aktif melayani, rekan sekerja Rasul Paulus yang setara dengan tabib Lukas, tetapi dia ternyata tidak bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dikatakan mencintai dunia ini, dan dia pergi ke Tesalonika. Pada waktu itu kota Tesalonika itu adalah kota perdagangan yang besar dan makmur, salah satu kota perdagangan yang paling besar pada waktu itu, Sebuah kota yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar, menawarkan kenyamanan, kekayaan, dan kemakmuran. Jadi Bapak Ibu kita lihat,
Walaupun Demas itu aktif melayani Tuhan, tetapi ternyata kasihnya kepada Tuhan itu justru makin luntur. Ketika dia melayani Tuhan tuh kasihnya kepada Tuhan bukan makin bertumbuh tapi makin luntur. Dan sebaliknya kasihnya kepada dunia, kepada uang, kepada kenyamanan itu makin bertumbuh, makin bertambah-tambah ya. Jadi Bapak Ibu sebagai kesimpulan ya, saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan rohani itu jauh lebih penting daripada pelayanan. Saya ulangi, pertumbuhan rohani itu jauh lebih penting daripada pelayanan. Orang yang sangat aktif melayani belum tentu bertumbuh, ya, belum tentu bertumbuh. Dan seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang tidak bertumbuh atau menolak untuk bertumbuh, sebaiknya tidak dibiarkan untuk terus-menerus melayani. Karena orang-orang seperti ini akan membawa kerusakan, kehancuran, perpecahan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.